Pemirsa, kunjungi stasiun Pasar Senen, Seskap Teddy, sapa pemudik hingga lepas keberangkatan kereta kerakyatan. Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengunjungi stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa sore. Setibanya di stasiun Pasar Senen, Teddy melihat sejumlah fasilitas yang ada di stasiun Pasar Senen dan melepas keberangkatan kereta api kerakyatan. Seskap Teddy juga sempat menyapa para calon pemudik di peron dan juga dalam kereta. Jadi kata Pak Dirut, keretanya harganya 4 hari menjelang Lebaran, arus mudik di jalur arteri Pantura Cirebon terpantau padat merayap. Kepadatan terjadi di persimpangan lampu merah Pleret. Kamis pagi volume pemudik di jalur arteri Pantura meningkat signifikan. Jalur ini didominasi pemudik roda 2 berplat Jabodetabek. 2 hari terakhir, peningkatan pemudik terus meningkat. Para pemudik ini memilih menggunakan motor karena hemat biaya dan menghindari kemacetan. Diprediksi volume pemudik akan terus meningkat. Puncaknya pada sore ini dan hari Rabu nanti. Sementara itu pemirsa, jajaran Polda Bali meninjau kemacetan parah yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Kemacetan menuju pelabuhan ini terjadi hingga 30 km lebih. Kapolda Bali Irjen Daniel Aditya Jaya bersama Pangdam Udayana Pik Budiakto dan Kepala Basarnas Bali Inyoman Sidakarya melakukan peninjauan ke jalur penyeberangan Gilimanuk dengan menggunakan helikopter. Peninjauan udara tersebut dilakukan untuk melihat secara menyeluruh kondisi arus lalu lintas serta memastikan kelancaran mobilitas masyarakat yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Dari hasil pemantauan udara, terlihat antrean kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk masih mengular cukup panjang, bahkan mencapai puluhan kilometer. Sebelumnya, macet horor mewarnai angkutan mudik tahun 2026 menuju Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Ribuan kendaraan terlihat masih terjebak macet di ruas jalan Denpasar Gilimanuk. Ekor kemacetan sudah terlihat 30 km dari arah Pelabuhan Gilimanuk. ini Bu kan masih cukup jauh antreannya. Ini Ibu masih apa sih upaya nanti sama keluarga untuk tetap semangat dalam antrean ini? Pokoknya pikiran positive thinking aja. Yang penting tujuannya kita ketemu sama keluarga di Jawa gitu ya. Nggak apa-apa walaupun nanti ngantrenya berjam-jam. Nggak masalah karena memang kalau nggak macet, kalau nggak antri bukan euforia mudik namanya. Sejak 5 hari jelang Lebaran, penumpang yang menyeberang sudah tercatat 309.135 orang menyeberang ke Pulau Jawa, naik 0,7% dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui pantauan lalu lintas dan penumpang arus mudik 2026, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Inyoman Sudika di Pelabuhan Gilimanuk, Bali dan Hasnugara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat malam rekan-rekan, saya ke Nyoman terlebih dahulu. Ya Nyoman, ini bisa diceritakan infonya kemacetan sampai 30 km. Seperti apa kondisi saat ini? Baik, terima kasih dari Pelabuhan Gilimanuk. Memang tadi pagi ya, antrian pemudik dari Denpasar utamanya menuju ke Pelabuhan Gilimanuk itu sempat mengalami penambahan lagi, yaitu hampir 30 km, tepatnya di Desa Banyu-Biru, Kecamatan Negaro. Demikian. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat kepolisian, termasuk otoritas pelabuhan sendiri. Untuk Polres Jembrana sendiri telah melakukan berbagai langkah seperti rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan kendaraan barang itu masuk ke terminal kargo yang sebelumnya itu dijadikan bufferzone untuk kendaraan pemudik. Nah, sedangkan untuk kendaraan kakak sejenis itu dialihkan ke jalan yang sebelumnya digunakan untuk jalur truk, demikian, jalur kendaraan barang. Nah,
sampai saat ini sore tadi, informasi dari Menteri Perhubungan sendiri, antrean kendaraan sudah mulai terurai dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh stakeholder yang ada di Pelabuhan Gilimanuk. Sore tadi, sesuai dengan penyampaian Bapak Kemenhub sendiri, itu antrean sudah sampai 8 km per pukul 16.00 Wita. Demikian. Baik, terima kasih Nyoman atas informasi Anda. Kita beralih ke Hasnugara. Hasnugara, bisa Anda ceritakan seperti apa kepadatan saat ini di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, terima kasih, selamat sore. Pemirsa, dapat kami sampaikan memang H-4 jelang Lebaran, situasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat ini cenderung ramai. Melihat memang kepadatan juga sudah terjadi pada pagi hingga sore tadi, di mana memang penerbangan untuk rute domestik tadi masih terlihat hingga pukul 17.30, di mana para penumpang melakukan check-in dan kemudian masuk ke area boarding, di mana memang untuk rute favorit berdasarkan dari data pengelola Bandara Soekarno-Hatta, ya ini masih mendominasi rute Denpasar, Medan, Makassar, Padang, dan juga Surabaya. Ya, hari ini dapat kami informasikan untuk pergerakan penumpang mencapai 170.000 pergerakan orang dan juga diikuti 1.180 penerbangan yang melayani rute domestik dan juga internasional. Ya, perlu kami informasikan bahwa memang pengelola akan memprediksi adanya lonjakan kembali penumpang pada esok hari, di mana memang esok sebagai puncak arus mudik untuk transportasi penerbangan, di mana memang pengelola bandara memprediksi akan terjadi sebanyak 190.000 pergerakan orang. Pengelola bandara memang hari ini hingga pada puncak esok menyiagakan sedikitnya 15.000 personil gabungan bagi TNI, Polri, Aviation Security, dan juga pihak airline. Demikian. Baik, terima kasih Hasnugara atas informasi Anda. Jadi informasi yang saat ini didapatkan bahwa penumpang tujuan domestik masih terus meningkat dan diprediksi akan terjadi puncak itu esok hari, begitu ya? Baik, terima kasih rekan-rekan, terima kasih Nyoman dan juga Hasnugara dari Gilimanuk dan Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Pelabuhan Gilimanuk mengular hingga 23 km. Tingginya mobilitas di Pelabuhan Gilimanuk tidak sebanding dengan kapasitas dermaga dan jumlah kapal yang beroperasi. Ribuan pemudik motor berteriak sambil membunyikan klakson saat seorang pemudik yang pingsan digotong keluar antrean. Sementara pemudik pingsan menangis. Pemudik pingsan berhasil dievakuasi melewati antrean kendaraan dilarikan ambulans ke posko kesehatan. Total 17 pemudik mengalami gangguan kesehatan, pingsan maupun terluka akibat kepanasan terlalu lama mengantre. Lonjakan penumpang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk pada Senin pagi. Tingginya volume kendaraan membuat antrean mengular hingga 23 km. Panjangnya antrean di Gilimanuk disebabkan karena tingginya mobilitas masyarakat yang tidak sebanding dengan kapasitas dermaga dan jumlah kapal yang beroperasi. Akibatnya, antrean kendaraan menuju pelabuhan terus memanjang sejak akhir pekan. Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Gilimanuk. Polisi juga menyiapkan kantong-kantong parkir untuk menampung kendaraan yang menunggu giliran menyeberang, serta melakukan patroli untuk mencegah penyerobotan antrean kendaraan yang berpotensi memicu kemacetan dan konflik antar pengguna jalan. Kita sudah melakukan pengalihan ya, penarikan dari KK, baik itu truk, kendaraan kecil, truk, bus, kita sudah melakukan rekayasa. Kalau tadi malam dia sampai 23 kilo untuk kemacetan ke arah Denpasar, namun saat ini sudah berkurang menjadi kurang lebih 14 km. Sementara itu, PT ASDP Indonesia Ferry Persero telah mengoptimalkan layanan penyeberangan Gilimanuk Ketapang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen Lebaran.
Saat ini sebanyak 35 kapal dioperasikan tanpa henti selama 24 jam untuk melayani arus kendaraan dari Bali menuju Jawa. Selain penambahan jumlah armada, ASDP juga menerapkan pola operasional tiba bongkar berangkat untuk 6 kapal untuk mempercepat layanan di pelabuhan. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Pemirsa, pemudik yang menggunakan motor memadati jalan arteri Cirebon, Jawa Barat. Tidak hanya itu, motor mereka dihiasi oleh tulisan-tulisan unik yang mampu menyita perhatian di sepanjang jalur mudik. Tulisan berbunyi mudik modal sendiri, bukan subsidi yang dikorupsi terlihat terpasang di motor milik Mia Julianti, pemudik asal Tangerang yang tengah menuju Cilacap. Mia mengaku tulisan tersebut dibuat sebagai bentuk ungkapan pribadi yang ingin ia sampaikan kepada publik. Di balik tulisan yang menyita perhatian itu, Mia bersama suami dan anaknya tetap harus menempuh perjalanan panjang. Ia telah berada di jalan selama sekitar 13 jam. Berangkat pada malam hari dengan kondisi lalu lintas sempat mengalami kemacetan di sejumlah titik seperti Bekasi dan Cikarang. 13 jam kali ya, soalnya aku berangkat semalam jam 7 malam. Karena bawa anak kecil juga, jadi banyak berhenti dan sempat tidur juga. Jalanan macet nggak sih? Kalau udah kena macet apa nggak? Kena, semalam kena macet. Pas di Bekasi kena, di Cikarang kena. Terus ada beberapa kejadian kecelakaan juga. Perjuangan mudik lebaran dilakukan dengan berbagai cara oleh masyarakat. Di antaranya pemudik memilih menggunakan sepeda